Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi ala umuri dunia wa din, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas ya materi kita tentang konsep dasar ekonomi Islam ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi inti ekonomi makro, nanti kita akan pelajari dulu sebetulnya ekonomi Islam itu seperti apa gitu ya, konsep dasarnya dari mana itu ya, karakteristiknya seperti apa, prinsip dan nilainya dan lain-lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ini adalah materi yang pertama ya, mata kuliah ekonomi makro ini. Nah, maka pertanyaan pertama ya, sebelum kita mempelajari tentang ekonomi Islam ya, kenapa disebut ekonomi Islam kan ya? Kan pada dasarnya sekarang itu ada dua sebutan ya, ada yang namanya ekonomi Islam, ada yang disebut ekonomi konvensional. Nah, sebetulnya apa ya perbedaan antara kedua istilah tersebut gitu ya? Nah, apakah teori-teorinya yang berbeda atau apanya gitu ya? Nah, sekarang kita lihat ini adalah pengertian secara umum ya tentang ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dilandasi wahyu dan sunnah Nabi serta secara teknis operasional mengikuti fatwa ulama. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi landasan gitu ya, yang menjadi sandaran dari ekonomi Islam itu ada tiga ya. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis ya, sunnah Nabi, dan yang ketiga adalah fatwa atau ijtihad. Nah, ketiga landasan ini yang menjadi pembeda ya antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional ya. Nah, di dalam istilah yang lain kita bisa sebut bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Nah, jadi tidak bebas nilai ya, tidak free value. Nah, kalau di dalam ekonomi konvensional, maka landasannya itu adalah logika, gitu ya, akal. Nah, tidak ada landasan nilai yang lain ya. Ekonomi konvensional itu bebas nilai ya. Jadi tidak ada nilai-nilai agama, tidak ada nilai-nilai religiusitas di sana, gitu ya. Nah, jadi murni berdasarkan logika atau akal. Nah, ekonomi Islam sebetulnya pada prinsipnya sama. Dalam teori-teori yang dibangun itu ya berlandaskan akal ya, berlandaskan eh, pikiran gitu ya, logika. Tetapi selain berdasarkan logika tadi, ada nilai-nilai agamanya, ada nilai-nilai religiusitasnya gitu ya. Nah, sehingga nanti akan kita lihat banyak teori-teori dalam ekonomi Islam maupun konvensional yang memiliki kesamaan gitu ya. Kita bisa lihat misalkan teori permintaan penawaran menurut Al-Ghazali gitu ya. Dengan teori permintaan penawaran di dalam buku-buku ekonomi konvensional misalkan ya. Nah, itu sama gitu ya. Teori-teorinya itu hampir sama gitu ya. Nah, meskipun kalau kita lihat tentu saja teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali itu lebih dahulu gitu ya. Nah, itu kan tahun 1200-an gitu ya. Nah, sedangkan ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalis saja ya itu kan muncul 1700-an itu bukunya ya. Nah, misalkan dalam Adam Smith saja ya sebagai bapak ekonomi kapitalis itu kan menerbitkan bukunya itu ya bukunya terbit ya berarti dia hidup pada zaman itu 1770-an gitu ya. Nah, sedangkan teori-teori ekonomi Islam itu sudah dibangun sejak zaman ya Al-Ghazali, kemudian Ibnu Khaldun gitu ya. Kemudian Abu Ubaid yang rata-rata hidup tahun 1200 ke bawah gitu ya. 1200 atau sebelumnya. Nah, sehingga meskipun teori-teorinya hampir sama, tetapi kalau kita lihat dari
waktunya, tentu saja teori-teori ekonomi Islam ini lebih dahulu dibangun gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita berekonomi Islam, apakah sebagai solusi atau atau alternatif gitu ya, atau memang ini wajib gitu ya untuk kita jalankan, atau hanya sebagai solusi saja ya, boleh di jalankan, boleh tidak gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan pokok gitu ya yang harus kita pahami gitu ya, yang harus kita tahu jawabannya nanti saya akan jelaskan gitu ya, bagaimana posisi ekonomi Islam ini dalam ajaran Islam. Baik, kira-kira ketika kita tahu gitu ya, misalkan ada ekonomi Islam, ada ekonomi kapitalis gitu ya, nah dengan segala turunannya tentunya. Nah, kira-kira kita melaksanakan ekonomi Islam itu wajib atau boleh? Atau hanya sebagai alternatif saja? Kira-kira gimana tuh? Kira-kira wajib atau tidak? Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Oke, gimana? Kira-kira wajib atau tidak? Ya, silakan, ada yang bisa jawab? Oke, gimana? Wajib atau tidak ya? Oke, sekarang kita akan lihat ya. Nah, apakah menjalankan ekonomi Islam itu wajib atau boleh gitu ya? Kalau boleh kan berarti ketika tidak dilakukan pun kita tidak dapat dosa gitu ya. Nanti kita akan lihat ya posisinya di mana gitu ya dalam ajaran Islam itu. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat eh, ajaran Islam ya. Nah, ini adalah ajaran Islam itu pada prinsipnya ada 3 ya. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak gitu ya. Nah, akidah ini berhubungan dengan keimanan, syariah ini berhubungan dengan hukum. Hukum itu kan berarti aturan ya. Nah, yang namanya hukum, yang namanya aturan, maka di sini ada halal, ada haram gitu ya. Hukum syara kan ada 5 ya, ada wajib, sunnah, mubah, kemudian ada makruh, ada haram gitu ya. Nah, nanti ada dampak hukumnya dari setiap hukum syara tersebut. Dan yang ketiga ada akhlak. Akhlak ini berhubungan dengan perilaku. Jadi akidah keimanan, syariah ini aturan, ya hukum. Kemudian akhlak ini adalah perilaku. Nah, syariah sendiri ada 2, ada ibadah, ada muamalah gitu ya. Ada ibadah, ada muamalah. Nah, apa bedanya ibadah dan muamalah? Kalian di mata kuliah MSI saya kira sudah belajar ya apa bedanya ibadah dan muamalah gitu ya. Misalkan kita lihat ibadah, ya ibadah itu jelas yang pertama hablum minallah gitu ya, hubungannya vertikal, muamalah itu adalah hablum minannas, hubungannya horizontal gitu ya, antara sesama manusia. Nah, yang kedua, perbedaan yang kedua, ibadah itu hukum asalnya apa? Al aslu fil ibadati, apa hukum asal ibadah? Ada yang masih ingat nggak? Hukum asal ibadah apa? Al aslu fil ibadati haramun gitu ya. Hukum asal ibadah itu adalah haram gitu ya. Atau di dalam kaidah yang lainnya jelaskan al aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu adalah diam dan mengikuti gitu ya. Jadi ibadah itu pada asalnya haram gitu ya. Nggak boleh kita beribadah ya kecuali yang ada perintahnya gitu ya. Nah, itu adalah ibadah. Jadi ketika kita beribadah tapi tidak ada perintahnya, maka itu adalah haram, maka itu adalah berdosa gitu ya. Nah, atau kif diam. Diam itu ketika tidak ada perintah ya diam, jangan melakukan apapun. Wal ittiba dan mengikuti ketika sudah ada perintah. Karena logikanya kalau kita beribadah maka ibadah tersebut harus ada perintahnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis gitu ya. Nah, diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah ibadah gitu ya. Nah, sekarang logikanya kalau kita beribadah tetapi tidak ada di Al-Qur'an, tidak ada di hadis, berarti kita
beribadah itu menjalankan perintah siapa gitu ya. Logikanya kita beribadah kepada siapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menyuruh gitu ya, tidak memerintahkan. Maka itu menjadi dosa. Karena kita beribadah ya bukan kepada Allah berarti ya. Karena Allah sendiri tidak memerintahkan gitu ya. Nah, logikanya seperti itu. Sehingga hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali yang diperintahkan. Nah, maka ketika dalam beribadah kita cari perintah gitu ya. Kita cari perintah. Ada nggak perintahnya? Kalau ada perintahnya, laksanakan. Itu wajib berarti. Kalau tidak ada perintahnya, maka jangan. Berarti itu haram gitu ya. Nah, jadi hati-hati di dalam ibadah ini. Ada nggak perintahnya? Cari. Kalau tidak ada perintahnya, maka berdosa kita melakukan suatu ritual ibadah yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nah, karena tadi logikanya, kita beribadah pada siapa? Gitu ya. Karena Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan gitu. Nah, itu ibadah. Nah, muamalah itu sebaliknya ya. Muamalah itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah boleh gitu ya. Nah, karena hukum asal ibadah itu boleh gitu ya. Nah, ada lanjutannya ya illama adalah dalilu ala tahrimihi kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, berarti kalau dalam urusan muamalah maka yang dicari itu bukan perintah tetapi larangan gitu ya. Nah, ibadah itu kan hukum asalnya haram kecuali yang diperintahkan, maka yang dicari perintahnya. Ada perintahnya laksanakan, tidak ada jangan. Muamalah itu sebaliknya, hukum asalnya itu adalah boleh kecuali yang dilarang. Maka cari yang dilarang. Yang tidak dilarang maka itu boleh gitu ya. Nah, itu adalah muamalah sebaliknya ya. Nah, muamalah ini ya ada politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, ekonomi ini bagian dari ajaran Islam, bagian dari syariat Islam, bagian dari hukum Islam, bagian dari aturan Islam. Jadi ini bab tentang ekonomi ini bagian dari muamalah, muamalah bagian dari syariat, gitu ya. Jadi ini adalah masuknya ke dalam ranah syariah, ranah hukum, gitu ya, aturan. Nah, sehingga di sini nanti ada ya ada apa hukum syara itu ya berlaku gitu ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nanti dalam ekonomi pun sama. Ketika kita melanggar aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka berdosa hukumnya. Jadi dosa pahala itu bukan hanya dalam ranah ibadah saja gitu ya. Tapi dalam ranah muamalah pun sama. Itu ada yang namanya dosa, ada yang namanya pahala gitu ya. Nah, di dalam eh, kita kan sering ya mendengar apa namanya senyum itu ibadah gitu ya. Kemudian eh, apalagi ya malu itu punya rasa malu itu ibadah gitu ya. Nah, maksud ibadah di sana adalah dapat pahala gitu ya. Kita dapat pahala. Nah, tentunya kan hal-hal yang ya senyum, kemudian menghormati orang lain, berbuat baik itu kan ranahnya muamalah. Tapi dalam maksud ungkapan di sana adalah itu bernilai pahala gitu ya. Nah, bernilai pahala. Nah, sehingga dalam ranah ekonomi pun ketika kita melanggar ya, melanggar ketentuan atau syariat Allah dan Rasulnya, maka ini akan mengakibatkan kita mendapatkan dosa gitu ya. Nah, mendapatkan dosa. Kalau kita melaksanakan, nah, kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi ini sama gitu ya. Nah, dalam ekonomi ini masuk dalam ranah muamalah. Misalkan sebagai contoh ya. Sebagai contoh, dalam perekonomian ada transaksi gitu ya, transaksi. Ketika kita jualan sajalah ya, melakukan transaksi atau konsumsi gitu ya. Maka ini ada aturan-aturannya gitu ya. Nah, kalau dalam ekonomi konvensional itu kan bebas ya, kita mau jualan apapun, mau konsumsi apapun kan bebas ya. Bebas nilai gitu ya. Yang penting adalah menguntungkan kan gitu ya. Nah, tetapi dalam ekonomi Islam ada aturan-aturannya gitu ya. Nah, misalkan dalam
makanan sajalah ya, bab makanan. Ketika kita mau melakukan konsumsi, kan ada makanan-makanan yang diharamkan, ya, makanan yang diharamkan. Oke, ada yang tahu nggak apa saja makanan yang diharamkan? Atau makanan yang dihalalkan lah, ya, tahu. Kalian misalkan tiap hari makan nasi ya? Makan nasi ya? Ada yang nggak makan nasi? Makan roti tiap hari ada? Nah, karena Rasul juga nggak makan nasi itu ya, makanya roti dengan kurma ya, dari gandum itu kan. Ada nggak? Oke, kira-kira ketika kita makan nasi, itu nasi halal haram? Ada yang tahu nggak? Hukum nasi itu halal haram ya? Oke, kira-kira saja, sok silakan. Ada yang bisa jawab? Nasi itu halal haram hukumnya? Halal, Pak. Halal. Oke, kalau nasi halal, ada nggak dalil yang menghalalkan nasi? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terus kenapa bisa bilang halal? Karena tidak dilarang. Nah, karena tidak ada larangannya gitu ya. Nah, dalam muamalah, maka yang dicari itu larangannya, bukan perintahnya gitu ya. Perintah makan nasi nggak akan ada gitu ya. Nah, yang dicari larangannya. Dalam Al-Qur'an ada kan ya apa? Kata Allah, "Hurimat alaikumul maitata." Diharamkan bagi kalian bangkai. Nah, itu kan. Yang pertama yang diharamkan bangkai. Oke, bangkai itu apa? Ada yang tahu nggak pengertian bangkai? Hewan yang telah mati karena tidak disembelih, Pak. Oke, hewan yang telah mati karena tidak disembelih gitu ya. Nah, itu adalah bangkai. Nah, kalau kita makan maka itu adalah haram gitu ya. Nah, kemudian yang kedua wadama dan darah gitu ya. Nah, ada yang suka makan darah? Kan ada suka yang jualan marus tuh ya, tahu marus? Yang kayak ati sapi itu ya, marus. Nah, itu kalau kalian ke pasar ada ati yang murah tuh harganya, mungkin itu marus ya. Itu dari darah tuh. Wadama. Kemudian walahmal khinzir dan daging babi. Ada yang suka makan daging babi? Ya, kemudian apa lagi? Nah, wa ma ukhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih bukan karena nama Allah gitu ya. Nah, misalkan kalian menyembelih ayam tapi tidak baca bismillah dulu, maka itu adalah haram gitu ya. Nah, atau dayu misalkan lagi pergi ke gunung gitu ya. Kemudian di gunung itu ada sesajen bakakak ayam itu ya yang ditujukan untuk apa? Karuhun di sana, maka itu pun adalah haram. Kenapa? Karena itu disembelih wa ma uhilla li ghairillah. Disembelihnya bukan karena Allah gitu ya. Tapi itu ditujukan untuk sesajen. Maka meskipun itu di tengah gunung nggak ada siapa-siapa gitu ya, ayamnya itu juga halal gitu ya, tapi itu uhilla li ghairillah gitu ya. Nah, nggak boleh dimakan, itu hukumnya haram gitu ya. Meskipun apa namanya? Itu disembelih ya, meskipun disama ya disembelih ya, tapi karena bukan ditujukan untuk Allah gitu ya, untuk sajen gitu ya, tidak baca bismillah, haram gitu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi ini 4 hal yang diharamkan. Berarti selain yang empat makanan itu halal, boleh nggak dimakan? Boleh, gitu ya. Kebayang nggak kalau Al-Quran itu menyebutkan makanan yang dihalalkan, bukan yang diharamkan? Mungkin butuh berapa juz itu ya, bab makanan saja ya. Nah, maka ini hikmahnya. Ketika yang disebut yang diharamkan, satu ayat beres kan bab makanan. Nah, berarti selain yang 4 jenis makanan tadi, boleh kita makan gitu ya. Nah, kemudian dalam hal yang lain itu ekonomi ya. Udah berarti itu bukan hanya dalam konsumsi, tapi juga dalam distribusi dan produksi gitu ya. Nah, dalam distribusi dan produksi juga sama. Berarti ketika kita tidak boleh mengkonsumsinya, tidak boleh mendistribusikannya, dan tidak boleh memproduksinya.
Contoh, kita memproduksi makanan haram apa, ada yang, saya mah udah cuman jualan aja daging babi itu, tapi nggak makan, boleh nggak? Tetap nggak boleh ya. Saya mah cuman jualan saja ini miras misalkan. Ya, dalam ayat yang lain itu diceritakan, bukan ceritakan ya, disebutkan minuman yang diharamkan itu adalah muskirun. Kullu muskirun haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram gitu ya. Nah, ini minuman ya. Kalau tadi kan makanan. Nah, minuman yang memabukkan itu adalah haram. Ya, di dalam bahasa Arab yang memabukkan itu disebut khamar gitu ya. Khamar. Kalau di kita ya alkohol gitu ya. Nah, berarti minuman yang mengandung alkohol itu hukumnya haram gitu ya. Nah, jadi tidak boleh mengkonsumsi, tidak boleh memproduksi, tidak boleh mendistribusikan gitu ya. Misalkan Dayu, saya mah udah cuma jualan saja minuman keras, nggak mengkonsumsi, tetap haram gitu ya. Jadi haramnya itu bukan hanya mengkonsumsinya saja, ya jualannya juga tetap haram gitu ya. Nah, ketika barang-barang tersebut diharamkan. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya? Nah, ekonomi ini adalah bagian dari muamalah, muamalah bagian dari syariah, bagian dari hukum Islam atau aturan Islam. Nah, sehingga ada halal haram, ya, ada perintah, ada larangan. Ketika kita menjalankan sesuai perintah Allah, maka dapat pahala meskipun itu muamalah. Ketika kita melanggar aturan Allah, maka dapat dosa meskipun itu adalah perkara muamalah. Jadi itu ya, paham ya? Oke, jadi ini adalah posisi ekonomi Islam ya di dalam ajaran agama Islam. Jadi ekonomi Islam itu adalah salah satu ajaran agama Islam gitu ya. Nah, jadi ini ya. Ini adalah kerangka posisinya ya, positioning ekonomi Islam dalam ajaran Islam. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke maqasidus syariah. Lalu untuk apa gitu ya? Pertanyaan selanjutnya, untuk apa Allah menurunkan hukum-hukum tadi gitu ya? Nah, untuk apa Allah menurunkan hukum Islam tadi ya? Baik itu ibadah maupun muamalah gitu ya. Nah, maka ada yang namanya maqasidus syariah. Mana tadi? Nah, ini. Ada yang namanya maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat gitu ya. Nah, tentu saja tujuan diturunkannya syariat ya, termasuk di dalamnya adalah ekonomi Islam, aturan-aturan dalam ekonomi Islam. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah hifdzuddin ya, yaitu menjaga agama gitu. Yang kedua adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul akal, yaitu menjaga akal atau pikiran. Yang keempat adalah hifdzun nasal, yaitu menjaga keturunan, dan yang kelima adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini pengertian ekonomi Islam. Saya kira ini ada di buku yang saya share tadi ya. Jadi ada buku utama, ada buku di apa namanya di LPS, kalian bisa lihat ya. Buku-buku rujukan yang saya pakai dalam mata kuliah ini ya, ada yang utama, ada yang pendukung ya. Yang utama saya pakainya 1 itu ya, bukunya Pak ini, Ekonomi Makro Islam dari Pak Nurul Huda ya, dan kawan-kawan. Dan yang pendukungnya itu banyak ya, ada yang dari Adi Warman Karim dan lain-lain. Silahkan kalian nanti kalau bisa kalian belilah bukunya salah satu itu ya. Kalau kalian punya uang lebih silahkan beli semua juga, bagus itu ya. Apa namanya, untuk jadi rujukan kalian supaya kaya gitu ya dalam referensi. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya terbatas, 1 juga cukup lah ya. Yang utama saja, karena yang utama itu yang saya ambil materinya lebih banyak dari buku-buku yang lain gitu ya.
Nah, saya sudah share kan ya di grup itu fotonya, dan kalau apa namanya nanti silakan kalian tinggal ini sajalah ya. Boleh dikoordinir oleh ketua kelas, boleh sendiri-sendiri ya, silakanlah, bebas ya. Nah, itu untuk buku ya, silakan nanti kalian lihat ya, beli masing-masing saja. Nah, ini pengertian ini ada, saya ambil dari buku itu ya, Ekonomi Makro Islam. Nah, kita lihat pengertian yang nah, ini misalkan dari siapa ya? Ini ada banyak sekali ya. Nah, misalkan ini dari Khursyid Ahmad ya. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam gitu ya. Jadi apa namanya? Nah, kalau dari M Amanan kita lihat ini ya, memiliki nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, jadi pada intinya adalah ya, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, perbedaannya di sana. Ya, sehingga tadi ya, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan gitu ya. Nah, ada hukum-hukumnya, ada nilai-nilainya gitu ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan proses produksi, distribusi, dan konsumsi, tidak hanya itu menguntungkan bagi kita, tetapi itu juga dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ya prinsip utamanya. Oke, saya kira itu ya untuk pengertian, gampang lah, tinggal dibaca. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ini ya. Ini adalah tentang ya konsep lah, konsep dasar atau filsafat sistem dari ekonomi Islam ya. Nah, pada prinsipnya ya, Allah ini menciptakan bumi dan isinya ini ya untuk dikelola oleh manusia ya. Nah, sehingga pada prinsipnya bumi dan seluruh isinya ini adalah milik Allah ya, semuanya milik Allah. Manusia itu kan hanya sebagai khalifah gitu ya. Nah, dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan ya kepada malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu kan ya, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu akan menjadikan di muka bumi ini ya khalifah ya. Maka kata malaikat apa? Ya, taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, apakah engkau ya Allah akan menciptakan, akan menjadikan khalifah di muka bumi itu adalah orang-orang yang suka berbuat kerusakan ya. Wa yufsidu fiha wa yasfiku dima, suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah gitu ya. Nah, jadi manusia mah sifat dasarnya itunya merusak dan pasea gitu ya. Nah, kemudian kata Allah apa? Nah, kata Allah kemudian inni a'lamu ma la ta'lamun gitu ya. Aku lebih mengetahui dari apa daripada engkau gitu ya, kepada malaikat. Nah, kemudian Allah itu mengajarkan ya. Nah, mengajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha gitu kan ya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu seluruh nama-nama benda ya. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah pun melakukan hal yang sama kepada malaikat. Gitu ya. Nah, kemudian Allah mengajarkan hal yang sama kepada malaikat. Nah, ternyata malaikat itu ketika Allah suruh gitu ya untuk menyebutkan kembali benda-benda tersebut tidak bisa gitu ya. Nah, jadi di sana Allah mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki kelebihan, itu bisa belajar gitu ya. Bisa menambah pengetahuannya sendiri gitu. Nah, sedangkan malaikat itu tidak gitu ya. Malaikat itu hanya pengetahuan malaikat itu adalah yang hanya diberikan Allah gitu. Yang hanya diberikan Allah, tidak bisa menambah pengetahuan yang lain yang diajarkan oleh Allah. Nah,
Nabi Adam itu bisa belajar, bisa menambah pengetahuannya ketika diberikan pengajaran. Nah, sehingga manusia ini adalah salah satu kelebihan manusia ya, memberikan kemampuan untuk berkembang, untuk belajar. Nah, sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia nanti ya dengan potensinya tersebut akan bisa menjaga, memelihara, mengembangkan dan memakmurkan bumi gitu ya. Nah, menjadi khalifah. Dan manusia itu dititipkan oleh Allah, bumi beserta isinya ini dititipkan oleh manusia. Gitu ya. Nah, tetapi pemilik sebenarnya itu adalah Allah gitu ya. Manusia hanya menerima titipan saja. Nah, tetapi selain potensi yang diberikan Allah kepada manusia tadi, ya, manusia juga memiliki sifat dasar tadi, ya. Kata malaikat, wa yufsidu fiha wa yasfikud dima. Suka ngarusak gitu ya. Nah, suka berbuat kerusakan. Nah, sehingga Allah menurunkan aturan-aturan. Ya, menurunkan aturan-aturan di dalam ya dalam khususnya dalam pengaturan organisasi kepemilikan. Misalkan ketika kita mengeksplorasi ya jangan berbuat kerusakan gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kan banyak itu ya ayat-ayat yang memerintahkan kita la tufsidu ya jangan berbuat kerusakan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu banyak. Nah, sehingga kalau kita berbuat kerusakan maka dosa hukumnya. Ketika kita mengeksplorasi alam kemudian berbuat kerusakan maka dosa. Nah, maka ketika kita mengeksplorasi boleh, tetapi harus kembali melakukan perbaikan-perbaikan dari dampak eksplorasi yang kita lakukan. Ya, misalkan kalau kita apa namanya ya menebang pohon, maka tanam kembali gitu ya pohon supaya tidak ini apa namanya tidak terjadi musibah gitu ya, baik itu longsor, banjir dan lain-lain gitu ya. Nah, ada reboisasi dan lain-lain lah. Nah, di dalam pengaturan organisasi kepemilikan dalam salah satu hadis dijelaskan kan ya bahwa ada yang namanya barang publik, ada yang namanya barang privat. Ada yang namanya barang itu harus dikuasai oleh negara, ada yang boleh dikuasai oleh individu. Nah, apa saja yang tidak boleh dikuasai individu sehingga ini harus dikuasai negara kan ya. Dalam hadis dijelaskan bahwa api gitu ya, air dan padang rumput gitu ya. Nah, api itu menunjukkan energi gitu ya. Jadi sumber energi seharusnya dikuasai oleh pemerintah karena itu akan sangat dibutuhkan gitu ya oleh masyarakat. Nah, di kita ya sumber energi misalkan sumber minyak saja itu 80%, 85% dikuasai oleh swasta asing gitu ya. Nah, bukan saja swasta tapi juga asing gitu ya. Nah, Pertamina itu hanya menguasai 15 sampai 20% sumber minyak yang ada di kita. Sehingga wajar ya kita itu negara apa namanya yang memiliki banyak sumber minyak tapi kita minyak impor gitu ya. Nah, dulu tahun 80-an kita menjadi eksportir minyak ya, anggota OPEC. Tetapi sekarang kita importir ya, padahal sumber minyak banyak. Permasalahannya ini adalah pengaturan organisasi kepemilikannya yang kacau gitu ya. Nah, sumber-sumber energi itu dikuasai oleh swasta dan asing lagi gitu ya. Nah, coba kalau dikuasai oleh pemerintah 80%, dikuasai swastanya 20%, mungkin kita tidak usah impor. Kita tidak akan terjebak ya, tidak akan apa namanya? Tidak usahlah apa namanya mengikuti harga dunia ya. Kan sekarang ketika harga minyak dunia naik, naik ya. Harga minyak dunia turun, turun kan ya. Nah, kalau kita sebagai eksportir ya kita bisa mengatur harga ya. Karena kita tidak beli dari luar negeri. Sekarang karena kita minyaknya beli ya otomatis harga juga menyesuaikan ya. Nah, energi air juga sama ya. Sekarang sumber-sumber mata air ya kan sudah dikuasai oleh swasta ya. Kemudian asing lah gitu. Ya, kita lihat sumber mata air itu banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaannya, ada yang Aqua, Danone dan lain-lain itu ya. Nah, itu kan apa namanya?
swasta ya. Nah, seharusnya sumber-sumber mata air itu dikuasai oleh pemerintah ya. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang di sekitar sumber mata air justru malah kesulitan air gitu ya. Karena airnya disedot itu oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu dampak negatifnya. Nah, hutan ya, padang rumput, hutan juga sama. Sekarang hutan di kita pun di Kalimantan itu ya, hutan yang paling luas itu bahkan dikuasai HGB-nya itu dikuasai oleh perorangan dan ya banyak juga asing yang menguasainya gitu ya. Nah, sekarang di kita itu pengaturan organisasi kepemilikan ini tidak dilakukan dengan baik. Padahal kalau menjalankan syariat Islam, maka tentunya itu tidak akan terjadi. Mungkin negara ini akan lebih sejahtera gitu ya. Nah, karena pengaturannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka terjadilah apa yang kita saksikan pada saat ini gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak orang gitu ya, meskipun kita di Indonesia ini mayoritas muslim, tetapi tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam Al-Quran itu banyak ya, Allah menyandingkan wa tu'minuna billahi wal yaumil akhir gitu ya. Berimanlah kepada Allah dan hari akhir. Karena banyak orang yang menyepelekan hari akhirat. Ah, sudahlah akhirat mah kumaha engke gitu ya. Nah, mereka itu tidak beriman kepada hari akhir, tidak menyiapkan bekal untuk hari akhir. Sehingga karena tidak takut gitu ya kepada hari kiamat nanti akan azab Allah gitu ya. Nah, maka mereka berbuat sewenang-wenang ya. Dalam perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi ini ya yang menjadi permasalahan yang pertama. Nah, sehingga yang harus kita terapkan adalah ini, perkuat tauhidnya gitu ya. Perkuat tauhidnya ya dari setiap orang gitu ya. Nah, sehingga dakwah itu ya, yang namanya dakwah kalian nanti di masyarakat bukan hanya eh, masalah ibadah gitu ya, sholat, zakat, haji, tetapi masalah-masalah muamalah pun ini harus kita dakwahkan ya, termasuk di dalamnya dalam ekonomi Islam ini ya. Nah, bagaimana norma dan tingkah laku ya para pelaku ekonomi yang seharusnya yang diajarkan oleh syariat Islam, nah maka tentunya ini yang harus kita dakwahkan kepada masyarakat ya, dan tentunya ini harus dimulai dari kita sendiri ya. Nah, nanti ketika kalian jadi pengusaha muslim gitu ya, maka berbuatlah gitu ya sesuai dengan syariat Allah ya, dengan syariat Islam ya. Nah, sesuai dengan posisi kita yaitu sebagai khalifah di muka bumi harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah, bahwa semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah gitu ya. Nah, ketika kita meninggal semuanya akan kita tinggalkan kecuali amal ibadah kita, kan itu ya. Nah, jadi ini ya apa namanya, filsafat ekonomi Islam itu. Nah, kemudian ini nah ini adalah nilai dasar ekonomi Islam yang terakhir ya, yang materi kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah pemilikan ya. Jadi pemilikan hanya atas manfaat ya. Jadi kita boleh memanfaatkan, tetapi pada hakikatnya itu adalah milik Allah ya. Nah, kalau kita meninggal ya kita tinggalkan ya, tidak kita bawa mati. Pemilikan terbatas sepanjang umur ya. Tidak ada pemilikan individu atas barang umum gitu ya. Nah, seharusnya tadi ya barang-barang publik ya, sumber energi, air, dan padang rumput atau hutan itu ya dikuasai oleh pemerintah. Karena kalau sudah rusak ya sudah gitu ya, masyarakat akan rugi gitu ya. Nah, sering kan terjadi ketika masa kemarau, kebakaran hutan dan lain-lain itu ya. Bahkan asapnya itu sampai membuat masyarakat di sekitarnya terkena penyakit gitu ya. Nah, keseimbangan yang kedua adalah yaitu sederhana, hemat, dan menjauhi pemborosan ya. Jadi kita itu harus hidup sederhana, hemat, menjauhi pemborosan, tapi jangan pula kikir, jangan pelit. Dalam hadis ya Rasulullah mengatakan apa? Kul washrob walbas watasoddaq bi ghairi sarafin wala khuyala gitu ya. Kata Rasul, kul makanlah, washrob kemudian apa? Minumlah, walbas
walbas itu berpakaianlah, watasodak dan bersodakohlah, bighairi sarofin dengan tanpa berlebihan ya, jangan isrof, jangan berlebihan, wala khuyala dan jangan sombong gitu ya. Jadi intinya dua, jangan berlebihan, jangan sombong ketika makan, jangan berlebihan ya, ya makan seininya aja ya, seperlunya saja, jangan sampai makan kita berlebihan sampai kamarakaan contohnya ya. Dan jangan sombong juga, kan ada juga orang makan sombong ya, makanya misalkan nggak, sebetulnya nggak terlalu butuh tapi makan di restoran mahal, harganya mahal gitu ya. Nah itu kan karena kesombongan, kemudian selfie ya, dipoto sebelum makan kan ya. Minum, washrob, walbas, berpakaian sama juga kan ya. Kadang kita ya berpakaian yang sederhana saja lah. Jangan berpakaian yang berlebihan, jangan yang sombong. Kadang kita kan malu gitu ya, kita pakai pakaian tidak bermerek, teman-teman pakainya bermerek semua gitu ya. Nah itu kan kesombongan berarti ya. Nah ingin menunjukkan bahwa pakaian kita bermerek gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak boleh gitu ya. Ya sederhana saja. Ya kalau ada uangnya ya silahkan, kalau uang kita terbatas jangan memaksakan gitu ya. Nah bahkan yang keempat, watasodak, bersodakoh pun sama. Jangan berlebihan dan jangan sombong. Kita bersodakoh jangan sombong gitu ya. Jangan kita sodakoh kan sekarang ada ya. Sodakoh kemudian dipoto gitu ya. Di upload di medsos itu nggak boleh gitu ya. Berlebihan juga sama, sodakoh sampai seluruh harta disodakohkan ya, sampai untuk diri kita sendiri tidak ada gitu ya. Nah itu jangan ya. Nah kan suka ada itu ustadz ya yang menyuruh kita sodakoh, semua disodakohkan, semua harta gitu ya, motor, mobil, bahkan semua tabungan sodakohkan, keluarganya sengsara gitu ya setelah sodakoh. Nah itu tidak boleh itu ya, tidak boleh. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan jangan berlebihan. Kul wasrob walbas watasodak. Bahkan dalam bersodakoh pun bighairi sarofin wala khuyala. Jangan sombong dan jangan berlebihan. Gitu ya. Nah, bahkan Rasulullah mengajarkan sodakoh yang paling utama itu ke keluarga dulu gitu ya. Nah, ini jangan kita sodakoh ke orang lain, keluarga sengsara gitu ya. Karena semua harta kita disodakohkan, bahkan mobil, motor, semua rumah disodakohkan. Kitanya keluarga sengsara, ngontrak gitu ya, nggak punya apa-apa lagi. Nah itu salah itu ya. Nah bahkan Rasulullah mengatakan sodakoh yang paling utama itu adalah kepada keluarga dulu ya. Nah kepada keluarga dulu, keluarga sudah sejahtera baru kepada kerabat dekat gitu ya. Nah keluarga sudah sejahtera, kerabat dekat sudah sejahtera, baru kepada kerabat jauh gitu ya. Nah semua sudah sejahtera baru kita sedekah kepada orang lain. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai kita ke orang lain dermawan gitu ya. Wah, tetapi keluarga kita di rumah hidup dalam kesusahan. Nah, itu tidak diajarkan oleh Rasul gitu ya. Dahulukan dulu keluarga kita gitu ya. Keluarga dekat, kerabat jauh, nah baru orang lain. Nah, itu adalah keseimbangan ya, keseimbangan, prinsip keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan ya. Kebebasan bersyarat akhlak Islam harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Nah, ini yang paling penting, alokasikan sejumlah hasil kepada yang tak mampu gitu ya. Nah, melalui zakat, infak, sodako. Nah, gitu ya. Kalau kita harta sudah berlebih gitu ya. Nah, maka ketika kita harta sudah berlimpah, maka sudah wajib bagi kita ya untuk apa ya menolong orang lain lah ya, menolong orang lain yang tidak mampu gitu ya. Misalkan keluarga sudah sejahtera masih ada sisa, maka tolonglah orang lain gitu ya. Nah melalui kegiatan zakat, infak, sodako gitu ya. Nah zakat tentunya itu ada aturan-aturannya ya, ada aturan-aturannya yang harus kita penuhi gitu ya. Ada zakat. Kalau zakat fitrah jelas semua wajib ya. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu ya ada, kalau kita punya peternakan ada hewan-hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Sapi, unta, kambing ya dan lain-lain itu ya. Kalau kita punya simpanan ada juga yang harus dikeluarkan zakatnya, emas gitu ya. Kalau punya simpanan emas gitu.
Nah, tetapi kalau kita tidak punya nih harta-harta tadi ya, punyanya berlian, mobil gitu ya. Nah, maka itu kita wajib maka itu harus dikeluarkan infak gitu ya. Nah, kalau zakat kan tadi 2,5% biasanya ya. Nah, tetapi kalau kita punya barang-barang berharga yang lain, maka keluarkan infak gitu ya. Nah, itu silakan ya, lebih dari 2,5% lebih bagus gitu ya. Nah, untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi ada yang namanya distribusi pendapatan ya. Di dalam ekonomi Islam itu adanya distribusi pendapatan melalui zakat, infak, sedekah. Sehingga harta ya dari orang-orang yang berlebih itu bisa didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan kalau zakat itu jelas peruntukannya ya, ada yang namanya 8 asnaf gitu ya. Nah, tetapi kalau infak sedekah maka itu bisa kepada yang lain selain 8 asnaf itu gitu ya. Nah, bisa untuk membangun masjid ya, pesantren, fasilitas umum ya, dari infak dan sedekah. Nah, kalau dari zakat itu ada aturannya 8 asnaf yang berhak gitu ya, mustahik namanya. Berhak untuk menerima penyaluran harta zakat. Nah, sehingga dengan eh, ketiga nilai dasar ini ya, pemilikan keseimbangan dan keadilan ini akan tercipta satu masyarakat yang sejahtera gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, sudah paham semuanya? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan saja perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Kita tutup saja dengan doa hamdalah ya, bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.